Audio Jungle. Perkenalkan dulu, nama saya Adi Dibio Wibowo. Saya seorang shadow teacher. Jadi saya seorang guru pendamping khusus di sekolah MIMPK Kartosuro. Jadi kita akan membagikan sedikit cerita tentang agenda kita di awal tahun ajaran baru ini. Tentunya pasti dilema akan kita hadapi ya. Sebagai sekolah inklusif, tentunya kita mempunyai juga peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, mungkin ini untuk semua sekolah juga merasakan hal yang sama. Di satu sisi kita tidak boleh seperti mengumpulkan dalam masa yang banyak. Di sisi lain, anak kita yang kalau tidak ada tatap muka itu juga akan mengalami kesulitan juga dalam pembelajaran. Nah, ini kan menjadi semacam dilema juga buat kita sebagai pengajar maupun orang tua yang ada di rumah. Mungkin orang tua akan merasakan sekali ya efek dari pembelajaran kemarin. Jadi kemarin kita tidak selama 4 bulan selama pandemi kemarin kita sudah mencoba untuk mengevaluasi bagaimana sih kalau anak-anak kita yang spesial ini kita belajarnya secara daring gitu kan. Nah, ternyata ketika belajarnya secara daring sangat sulit sekali. Bahkan banyak anak yang bisa dibilang selama 4 bulan ini ketika daring ada kemunduran itu kan. Jadi keluh kesah orang tua ini coba kita tangkap, kita coba untuk membuat formasi bagaimana nanti ketika kita di tahun ajaran baru ini menjembatani antara keinginan orang tua dan keadaan yang sekarang gitu kan. Keadaan sekarang kan di tengah pandemi ini tentunya kita tidak diizinkan untuk mengumpulkan banyak massa. Dan untuk di sekolah inklusif sendiri di MIMPK Kartosuro, saya beri info saja bahwa siswa kami ada 25 yang berkebutuhan khusus dari jenjang kelas 1 sampai kelas 6. Jadi setiap grade itu hampir ada siswa inklusifnya. Dan kebijakan kami adalah ketika masa pandemi ini kita mencoba menjembatani dengan bagaimana kalau kita tatap muka dengan tatap muka. Nah, tatap muka ini bisa home visit atau bisa secara anak datang ke sekolah. Nah, mungkin permasalahannya sama. Nah, ketika kita tidak diizinkan bagaimana? Ya tentunya kita ketika melakukan pembelajaran di sekolah ya harus dengan menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Misalnya saya pakai masker, dan ketika nanti pembelajaran saya pakai face shield juga, pakai masker juga, dan ketika pembelajaran sebelum pembelajaran kita pakai hand sanitizer. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa yang kita coba kita coba combine supaya win-win solution saja. Nah, seperti itu. Jadi anak kami masuk ada sesi tatap mukanya seminggu dua kali itu tadi kembali kita home visit atau kita anak kita datang ke sini. Ketika anak datang ke sini tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Ya, jadi setiap kelas kita berusaha untuk setiap kelas itu hanya 4 sampai 5 anak itu maksimal. Jadi tidak lebih dari itu. Karena kita juga menjaga jarak juga antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Dan untuk untuk shadow sendiri juga sama. Kita sudah menyiapkan protokol kesehatan sendiri ketika akan membelajari anak ketika KBM itu sudah terjadi. Jadi seperti itu. Untuk saat ini kita di MIMPK Kartosuro ini memang mencoba untuk menjembatani ketika orang tua. Kemarin setelah kita evaluasi ternyata banyak orang tua yang
kayak, wih anakku ada penurunan ini kenapa Ustadz? Nah, kalau di sini panggilnya Ustadz ya, karena di sini madrasah kita panggilnya Ustadz. Ini kenapa? Nah, ini karena selama pandemi ini ada 3 tipe anak, terutama anak inklusif ya, anak-anak peserta didik berkebutuhan khusus. Ada 3 tipe anak ketika dalam perkembangan anak dalam pandemi ini. Yang pertama, tipe anak yang ketika pandemi ini dia malah melesat, kemampuannya malah meningkat gitu kan. Itu persentasenya ya sedikit, persentasenya sedikit. Kemudian ada anak yang ketika masa pandemi ini ya biasa-biasa saja, jasoso ya. Jadi ya nggak naik juga, turun juga enggak. Jadi tetap stuck di situ. Dan kemudian ada tipe anak yang ketika masa pandemi ini malah mengalami penurunan gitu kan, dan ini banyak yang terutama di madrasah kami. Jadi anak mengalami kemunduran seperti konsentrasi, masalah konsentrasi. Padahal itu hal yang sangat basic sekali, konsentrasi anak jadi menurun. Yang dulu mungkin bisa sampai 30 menit, sekarang hanya 5 sampai 10 menit. Kemudian kemampuan dalam kognitifnya, akademiknya, kemudian hafalan itu juga menjadi penurunan. Nah, karena terjadi hal yang menurun itu, akhirnya kami membuat kebijakan tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, bahwa ketika pembelajaran nantinya ada tatap muka, tetapi harus dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu ada gambaran bahwa kami di sekolah inklusif pun juga mungkin, yang sekolah inklusif maupun SLB mungkin juga merasakan hal yang sama ya. Ketika kita di dalam masa pandemi ini, kita jadi mensiasati bagaimana anak itu ketika pandemi supaya tidak terlalu mundur sekali itu kan. Apalagi ketika kita menggunakan metode daring itu ya untuk anak yang istilahnya kognitifnya nggak masalah, untuk anak inklusi seperti anak ya mungkin ada anak tunarungu, disleksia mungkin itu pembelajarannya ya ada bantuannya nggak masalah. Tapi ketika anak yang tidak, untuk kognitifnya, akademiknya yang di bawah rata-rata, itu yang akan jadi masalah yang besar gitu kan. Karena kita ketika mempelajari, menerangkan suatu materi, kita harus sering-sering mengulang materi. Kita memahamkan suatu materi saja nggak cuma 1-2 kali, tapi ya berkali-kali gitu. Dan itu kan juga menjadi hambatan juga. Jadi itu kenapa kita melakukan yang namanya tatap muka. Sekali lagi karena ini juga anak spesial ya, tidak semuanya itu bisa menerima mata pelajaran dengan baik. Jadi ya memang harus ada tatap muka, terutama dengan anak-anak tunarungu. Tunarungu itu kalau kita ngomongin daring itu mereka sangat kesulitan sekali ya, apalagi dengan keadaan tunarungu yang sedang ke berat itu kan sudah beda ceritanya. Kalau mungkin anak tunarungu ringan ya masih bisa kita, dalam artian kita jelaskan sedikit, mungkin mereka akan sudah bisa menangkap. Tapi bagaimana dengan anak tunarungu yang sedang keberat? Nah ini kita harus pakai visual, kita harus pakai gestur ya, karena itu untuk menjelaskan sesuatunya itu. Jadi itu gambaran singkatnya teman-teman sobat inklusif semua. Jadi insya Allah di MIPK Kartosuro ini tetap ada pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang tentunya sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa kita menerapkan jaga jarak, kebersihan kita utamakan juga. Nah itu sobat inklusif, apabila sobat inklusif ada pertanyaan bisa langsung kirim saja di kolom komentar atau mampir di IG saya @ayahdibio, nanti bisa DM saya di sana, nanti bisa tanya-tanya mengenai seputar sekolah inklusif, mengenai seputar anak-anak berkebutuhan khusus.
Insya Allah kalau memang bisa saya jawab, akan saya jawab. Itu saja Sobat Inklusif. Salam inklusif. We love, we care.